Baik, pada pertemuan kedua mata kuliah teknologi informasi ini kita akan membahas tentang organisasi, arsitektur komputer, dan karakteristik media penyimpanan. Jadi, arsitektur komputer itu berkaitan dengan peralatan atau atribut komputer yang dapat dilihat programmer, contohnya set instruksi, aritmatika, teknik pengelamatan, dan mekanisme input-output. Arsitektur komputer ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai macam komponen perangkat keras hingga terbentuk sebuah komputer. Berdasarkan buku arsitektur organisasi komputer, jadi arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Nah, yang dimana arsitektur komputer itu biasanya komputer dibagi menjadi beberapa komponen utama. Jadi dalam satu alat pemproses komputer atau yang dinamakan dengan CPU (Central Processing Unit) biasanya terbagi menjadi komponen utama. Yang pertama adalah control unit, berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan juga output. Yang kedua adalah arithmetic logical unit, melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Yang ketiga, register unit, suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Dan yang keempat adalah input-output, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima oleh sistem, sedangkan output adalah data yang dikeluarkan oleh komputer untuk ditampilkan pada si user. Nah, jenis arsitektur yang pertama adalah SISD atau Single Instruction Single Data. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Prosesor tunggal hanya memanggil data dari alamat tunggal pada memori dan menjalankan instruksi tunggal pada satu waktu. Pipelining dapat diimplementasikan namun hanya untuk instruksi yang dapat dieksekusi pada waktu tertentu. Jenis arsitektur komputer SSD ini memiliki keunggulan atau keuntungan murah, konsumsi daya yang rendah, lalu kekurangannya lambat karena menggunakan prosesor tunggal, kegunaannya untuk microcontroller dan juga komputer mainframe lawas. Jadi di sini data dipanggil dari data pool lalu diproses oleh processing unit, yang dimana si data pool tersebut adalah hasil response dari instruction pool atau instruksi yang diberikan pada processing unit ini. Jenis yang kedua adalah jenis SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Prosesor dapat mengeksekusi lebih satu data dalam satu instruksi. Instruksi berjalan secara sekuensial, memanfaatkan keuntungan dari pipelining ini atau dapat menjalankan parallel computing. GPU terbaru berisikan pemrosesan vektor dan proses array yang juga memanfaatkan sistem SIMD ini. Keuntungannya itu jenis SIMD ini sangat efisien ketika memerlukan performa pemrosesan data dengan ukuran besar dalam satu instruksi. Kekurangannya mengaplikasian yang terbatas. Contohnya adalah penggunaan SIMD pada GPU dan juga scientific processing. Jadi konsepnya di sini datanya dipanggil dari data pool oleh processing unit yang lebih dari satu, sementara instruksinya pun diberikan pada masing-masing processing unit. Lalu jenis yang ketiga adalah MISD atau Multi Instruction Single Data, di mana multiprosesor bekerja pada set yang sama, dapat menjalankan instruksi yang berbeda pada waktu yang sama. Kelebihannya dapat digunakan secara real time untuk mendeteksi kesalahan kritis. Kegunaannya Space Shuttle Flight Control System, dan kekurangannya tidak digunakan untuk komersial. Dan yang terakhir adalah jenis komputer MIND atau Multiple Instruction Multiple Data. Beberapa proses menjalankan operasi pada data yang berbeda, baik secara independen pada Space Shared Memory. Komputer yang memiliki MIMD ini bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Setiap instruksi yang berbeda dapat dieksekusi pada satu waktu menggunakan data stream. Keuntungannya cocok digunakan ketika memerlukan prosesan multitasking. Kekurangannya arsitekturnya jauh lebih rumit dan juga mahal. Kegunaannya pada PC modern saat ini dan juga pada smartphone. Nah, yang terakhir adalah ukuran kapasitas penyimpanan. Jadi, kapasitas penyimpanan biasanya dikategorikan atau memiliki hierarki dari 1 bit, 1 byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan juga petabyte. 1 byte ini terdiri dari 1 bit ini memiliki dua kemungkinan, yakni bernilai 1 ataupun 0. Simbol itu adalah bit. Lalu 1 byte ini memiliki 8 bit. Jadi ada 8 karakter bit dalam 1 byte.
Sementara 1 kilobyte itu 1024 byte, 1 megabyte 1024 kilobyte, 1 gigabyte 1024 megabyte, 1 terabyte 10.024 gigabyte, dan 1 petabyte itu 1024 terabyte. Adapun perbandingan komputer dibandingkan dengan manusia, jadi komputer itu berdasarkan kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia, jauh lebih tepat, daya tahannya itu jauh lebih tidak kena lelah, dari segi inputannya jauh lebih akurat, dari segi pengikut perintahnya itu jauh lebih baik, dan komputer memiliki inisiatif yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia, dan dalam membuat pertimbangan jauh lebih baik dibandingkan dengan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.